السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Kepada Tulabul ilm, kepada hadirin yang datang dalam daurah ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang Allah berikan waktu luang kepada kita sehingga kita dapat menggunakan waktu ini untuk talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah taufik untuk menimba ilmu ini. Waktu yang luang yang Allah berikan kepada kita selama 3 hari ini dan juga waktu-waktu yang lain yang Allah berikan kepada kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita mengamalkannya dengan amal saleh. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum masih diberikan waktu luang oleh Allah untuk menuntut ilmu ini. Karena betapa banyak orang yang diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala tapi mereka tidak gunakan untuk talabul ilmi. Tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Rawahul Bukhari. Kata Nabi, ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat itu. Yang pertama sehat, yang kedua waktu luang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat itu. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan oleh Allah taufik untuk bisa memanfaatkan waktu ini untuk talabul ilmi. Dan Nabi menyambut orang-orang yang belajar ilmu syar'i, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga banyak lagi keutamaan-keutamaan dari orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Sangat banyak keutamaannya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan lebih dari 100 keutamaan dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Jadi ikhwan fiddin, a'azakumullah, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berilmu. Ya, kita harus belajar. Gak mungkin orang itu lahir dalam keadaan berilmu, gak mungkin. Innal insana lam yulad aliman. Sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ini perkataan seorang sahabat. Sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Semua manusia lahir dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan ilmu kepada mereka. Untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar. Tidak bisa tanpa belajar. Harus belajar. Dengan belajar itu baru Allah akan memberikan ilmu kepada mereka. Tanpa belajar nggak mungkin kita akan dapat ilmu, akan menguasai Al-Quran dan Sunnah, nggak mungkin. Tanpa kita belajar kita nggak akan tahu tentang Islam, tidak akan tahu kita. Maka kita harus belajar dan wajib kita belajar. Karena Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Dan kita harus belajar. Dengan belajar Allah akan memberikan ilmu sedikit demi sedikit kepada kita. Makanya setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, rezeki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang terima. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi setiap hari kita minta ilmu yang bermanfaat, maka kita harus berusaha belajar sehingga kita bisa mendapatkan ilmu syar'i. Dan dengan belajar ilmu syar'i ini kita akan mendapatkan barakah dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kemudahan dari Allah dan yang lainnya. Dan orang yang paling bahagia di muka bumi adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Karena dia mendengarkan ayat-ayat Allah, dia mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, dia memahaminya dan berusaha untuk mengamalkan. Mereka adalah orang-orang yang bahagia. Makanya kita bersyukur diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa menuntut ilmu syar'i. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, dalam menuntut ilmu ini, sebagaimana tadi dijelaskan, itu harus ada adab yang antum perhatikan itu. Dan ini adab ini dijaga untuk seumur hidup. Perhatikan itu. Jadi ini masih muqaddimah sebelum saya mulai pembahasan tentang masalah kitab Situ Durar. Dalam thalabul ilmi antum jaga adab. Niat antum datang ke tempat ini harus ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Datang ke tempat ini antum belajar selama 3 hari. Kita adakan daurah ini selama 3 hari. Antum ikuti adab yang dan peraturan yang diatur dalam daurah ini. Dan semata-mata antum lakukan karena Allah SWT. Mengharapkan wajah Allah, bukan karena untuk mencari dunia. Datang ke tempat ini ikhlas karena Allah. Karena orang yang belajar bukan karena Allah untuk mencari dunia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian yang kedua, antum perhatikan bahwa dalam belajar, dalam thalabul ilmi itu dengarkan baik-baik apa yang disampaikan. Dengarkan baik-baik. Yang ketiga, diam. Jangan berbicara, jangan ngobrol, tidak boleh dalam majelis ilmu. Dengarkan, diam. Yang dibacakan ayat, yang dibacakan hadis Nabi SAW, kita dengarkan dan diam. Yang keempat, berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Yang kelima, yaitu berusaha untuk menghafalkan. Di antara usaha untuk menghafalkan, kita ikat dulu ilmu itu. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Berusaha untuk menghafalkan. Di antara cara untuk menghafalkan, ya kita yang kelima ini mengikat ilmu itu dengan tulisan. Jadi apa yang sudah disampaikan
yang sudah kita catat, nanti kita berusaha untuk mengulangi lagi dan menghafalkannya. Yang keenam, yaitu kita berusaha niatkan setelah kita belajar dan setelah kita daurah ini, berusaha untuk mengamalkannya. Karena ilmu Allah berikan kepada kita untuk kita amalkan. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau berkata, ta'allamu, 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 fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian, belajarlah kalian, belajarlah kalian. Apabila kalian sudah mengetahui, amalkan. Amalkan. Ilmu ini untuk diamalkan. Allah akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang beramal. Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang beramal, bukan orang yang tahu. Dalam Al-Quran tidak ada jazaan bima kanu ya'lamun, tidak ada dalam Al-Quran. Allah akan membalas apa yang kamu tahu, tidak ada. Yang ada jazaan bima kanu ya'malun. Jazaan bima kanu ya'malun. Allah akan membalas apa yang mereka amalkan. Allah akan memberikan ganjaran bagi apa yang mereka amalkan, bukan yang mereka ketahui. Maka kita berusaha untuk mengamalkan dari apa yang sudah kita ketahui. Jadi itu nanti antum perhatikan dari apa yang pernah kita lakukan selama ini keliru, kita rubah, kita perbaiki. Dari kesalahan-kesalahan atau dosa yang pernah kita lakukan, kita bertaubat kepada Allah. Kalau hubungan kita dengan orang tua tidak baik, kita perbaiki. Setelah selesai daurah, kita berbuat baik kepada orang tua kita, birrul walidain. Dan yang lain kita amalkan. Ilmu ini untuk diamalkan seluruhnya. Baik hubungan kita dengan Allah SWT kita perbaiki, kemudian juga hubungan kita dengan manusia. Dan manusia yang pertama yang harus kita berbuat baik adalah orang tua kita setelah Rasulullah SAW. Itu perhatikan itu. Amalkan dari apa yang sudah disampaikan. Kemudian yang ketujuh, dakwakan. An-nashru. Dakwakan. Artinya ilmu itu yang sudah kita fahami, sudah kita amalkan, kemudian kita dakwakan. Yang pertama kali kita dakwakan kepada keluarga kita. Tapi dakwah kepada keluarga kita ya dengan cara yang baik. Sebab asal dalam dakwah ar-rifq wal lin. Lemah dan lembut asal dalam dakwah itu. Kita usahakan dakwah dengan lemah lembut kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada kakak, kepada adik, agar mereka faham tentang Islam ini. Mereka tahu tentang Quran was sunnah menurut pemahaman para sahabat, dan mereka dapat mengamalkan sebagaimana kita mengamalkan. Artinya kita harus berusaha mengamalkan, mereka juga berusaha mengamalkan, dan amal kita harus ikhlas karena Allah, dan amal kita harus sesuai dengan Rasulullah SAW, ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Itu adab yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, yang dinukil dari perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Abdullah Ibn al-Mubarak rahimahumullahu al-jami'. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, yang harus anda perhatikan lagi juga dalam talabul ilmi, harus kita ini sabar. Dalam talabul ilmi tidak boleh istijal, tidak boleh terburu-buru, sabar. Daurah kita alhamdulillah insyaallah diadakan selama 3 hari. Dari mulai pagi tadi sampai insyaallah Senin sore. Antum sabar, jangan terburu-buru. Sabar supaya antum bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ini belum seberapa kalau dibandingkan para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu untuk mendapatkan ilmu syar'i mereka berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Dan tidak seperti ini, ada tempat yang enak, makan disediakan. Zaman dulu sulit. Mereka mau berjalan untuk ilmu, mereka harus bawa bekal. Dan perjalanan tidak gampang seperti sekarang ini. Di saat musim panas lebih dari 40 derajat. Di saat musim dingin ya kurang dari 0. Tapi mereka tempuh perjalanan itu karena mengharapkan wajah Allah SWT. Mereka belajar. Tidak lelah, tidak letih. Terus mereka berjuang untuk mendapatkan ilmu syar'i sampai Allah abadikan mereka. Artinya
Allah menyebutkan tentang keutamaan mereka, kemudian juga para ulama menyebutkan tentang mereka dalam kitab-kitab siyar. Biografi para ulama bagaimana kita lihat? Nah, Allah menyebutkan tentang orang-orang terdahulu, para nabi dan rasul. Kemudian Nabi juga menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Kemudian kita lihat bagaimana sejarah menyebutkan tentang keutamaan para ulama. Antum bisa baca dari mulai imam-imam al-hadis, ya, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, bagaimana perjuangan mereka untuk bisa mendapatkan ilmu itu. Seperti Imam Baqi bin Makhlad itu berjalan kepada Imam Ahmad dari Spanyol sampai ke Baghdad untuk mendapatkan ilmu. Jalan kaki dari Spanyol sampai ke Baghdad. Begitu juga Imam Ahmad. Imam Ahmad berjalan menuju kepada Imam As-San'ani, Abdul Razzaq As-San'ani di Yaman. Itu Imam Ahmad dari Baghdad ke Yaman untuk menanyakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti seorang tabi'i Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, inni asirul layali wal ayyama fi talabil haditsil wahid. Sesungguhnya aku berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Sekarang ini Allah sudah mudahkan semuanya. Tidak seperti zaman dahulu. Harus naik keledai, naik onta, atau naik kuda. Dan perjalanannya 1 bulan perjalanan, menempuh dari satu kota ke kota yang lain untuk mendapatkan ilmu syar'i. Kita sekarang Allah mudahkan semuanya. Maka manfaatkan kemudahan yang Allah berikan kepada kita agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau zaman dahulu orang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mereka bisa hafal ratusan ribu hadis dengan sanadnya. Dan tidak ada lampu seperti sekarang ini, terang benderang begini, tidak ada. Tapi mereka terus berjuang dan sabar sampai mereka mendapatkan kemuliaan. Dan disebutkan oleh para ulama tentang biografi mereka. Makanya antum berusaha semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk menuntut ilmu ini, menuntut ilmu. Jangan merasa lelah dan letih. Dan juga jangan terburu-buru, harus sabar dalam thalabul ilmi ini. Lama waktunya. Sabar sehingga kita bisa mendapatkan ilmu syar'i. Di samping kita berdoa dan kita terus berusaha untuk belajar untuk bisa mendapatkan ilmu syar'i. Kemudian ikhwan fiddin, a'azakumullah, menuntut ilmu syar'i ini terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dari mulai sekarang sampai kita diwafatkan oleh Allah, tidak boleh kita berhenti menuntut ilmu syar'i. Terus, dan itu merupakan kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i dan orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, kita selama menuntut ilmu syar'i ini, malaikat meletakkan sayapnya ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Nabi bersabda, innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad dan Darimi. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, ketika Safwan bin Assal berkata kepada Rasulullah SAW, kata Safwan, ya Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilma. Sesungguhnya aku datang ke tempat ini, ke tempat Rasulullah untuk menuntut ilmu syar'i. Apa jawaban Rasulullah? Marhaban bi talibil ilmi, inna talibal ilmi la tahuffu bihi al malaikah wa tudhilluhu bi ajnihatiha fayarkabu ba'duhum ba'dan hatta tablugha as-samaa'a ad-dunya min hubbihim lima yatlub. Kata Nabi kepada orang yang datang untuk menuntut ilmu, marhaban bi talibil ilmi, selamat datang bagi orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu syar'i akan dikelilingi oleh malaikat. Dikelilingi oleh malaikat.
dan akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Karena malaikat itu bersayap 2, 3, 3, 4, 4. Seperti disebutkan dalam surah Fatir. Dan malaikat Jibril Nabi pernah lihat dengan 600 sayapnya menutup langit. Jadi malaikat akan menaungi dengan sayapnya orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Dan mereka menyusun, artinya mereka naik sebagian kepada sebagian yang lain sampai kepada langit dunia. Kenapa? Karena mereka cinta dan senang kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya di juz yang keempat. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Dan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, ikhwan fillah, a'azakumullah, di samping yang tadi, bahwa orang yang menuntut ilmu syar'i termasuk orang yang terhindar dari laknat Allah. Terhindar dari laknat Allah. Dunia ini dan seisinya dilaknat oleh Allah, kecuali orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'aliman wa muta'alliman. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia ini dilaknat oleh Allah, dan dilaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, mengerjakan apa-apa yang dicintai oleh Allah, orang yang alim, yang mengajarkan kebaikan, dan yang keempat, orang-orang yang belajar. Dan Nabi menyebutkan dunia ini dilaknat oleh Allah, dan apa yang ada di dalamnya, kecuali 4 yang tidak dilaknat. Yang pertama, orang-orang yang berzikir kepada Allah. Berzikir dengan zikir yang syar'i dan dibenarkan menurut syariat. Bukan zikir-zikir yang dia ada-adakan, bukan zikir yang bid'ah. Karena sekarang ini banyak zikir yang bid'ah. Dan banyak juga majelis zikir yang bid'ah. Ya, zikir-zikir berjamaah yang ada sekarang ini adalah zikir yang bid'ah. Yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Islam sudah sempurna, tidak boleh lagi ada yang menambah-nambah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Sempurna Islam ini, tidak boleh tambah dan tidak boleh kurangi. Apa yang dicontohkan Nabi dalam berzikir kita kerjakan, yang tidak boleh dikerjakan. Yang kedua, yang terhindar dari laknat Allah, yaitu orang yang mengerjakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah. Mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah SWT, ya dari yang wajib-wajib dan yang sunnah, berdasarkan Al-Quran was sunnah yang sahih. Jadi mengerjakan apa yang dicintai Allah berdasarkan Al-Quran was sunnah, bukan dengan ra'yu, bukan dengan pendapat, bukan dengan perasaan. Jadi mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al-Quran was sunnah, menurut pemahaman salafus saleh. Kemudian mengajarkan kebaikan, sumber dari kebaikan yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang diajarkan Quran dan Sunnah kepada umat ini bukan ra'yu, bukan pendapat. Karena orang yang berpegang pada Quran dan Sunnah tidak akan sesat selama-lamanya, kata Rasulullah. Jadi orang yang mengajarkan kebaikan, apa yang diajarkan dari kebaikan itu Quran dan Sunnah. Jadi orang alim yang terhindar adalah orang alim yang mengajarkan Quran dan Sunnah, bukan mengajarkan bid'ah, bukan mengajarkan syirik, bukan mengajarkan kepada umat pendapat atau ra'yunya, bukan. Yang diajarkan kepada mereka adalah Al-Quran dan Sunnah
yang sahih menurut pemahaman para sahabat. Itu orang-orang yang rabbani. Jadi yang ketiga yang terkenal orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi orang yang mengajarkan kebaikan, makanya saya sebutkan orang-orang yang mengajarkan kebaikan, alim. Karena banyak juga orang atau guru, ustadz, kiai yang dia tidak mengajarkan kebaikan kepada umat. Yang diajarkan syirik, yang diajarkan bid'ah, yang diajarkan apa-apa yang menyimpang dari Quran dan Sunnah. Jadi orang yang mengajarkan kebaikan. Dan orang yang mengajarkan kebaikan ini malaikat Allah, malaikat penduduk langit dan bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, sampai ikan yang ada di lautan bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kata Rasulullah, innallaha azza wa jalla wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jal dan malaikat-malaikatnya, penduduk langit, bumi, kemudian semut yang ada di lubangnya, sampai ikan yang ada di lautan, mereka semuanya bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Kemudian yang keempat yang terhindar dari laknat Allah yaitu muta'allim, orang yang belajar. Orang yang belajar kebaikan, orang yang belajar Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Ya, orang yang belajar Al-Quran dan Sunnah. Karena ilmu yang bermanfaat yaitu apa yang diajarkan dari Al-Quran dan Sunnah ini, ilmu yang bermanfaat. Sampai dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, al-ilmu qala Allah, qala Rasuluh, qala sahabah. Yang dikatakan ilmu yang sebenarnya apa yang dikatakan oleh Allah, Rasulnya dan para sahabat. Itu ilmu. Sebagaimana juga dikatakan oleh imam yang sebelumnya, Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa ilmu itu yang dikatakan ilmu agama ya ilmu Al-Quran ini dan ilmu fiqih. Selainnya adalah waswasus syaitan, waswas dari syaitan, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya orang yang belajar kebaikan, orang yang belajar Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi ilmu ini keutamanya sangat banyak. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberikan taufik untuk talabul ilmi. Yang dengan itu insyaallah Allah memberikan manfaat yang besar dengan kita duduk di tempat ini, dengan kita mengikuti daurah ini, kita akan mendapatkan manfaat yang besar. Dan juga ilmu yang kita peroleh ini yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat akan banyak mengobati penyakit yang terdapat dalam dada manusia, mengobati penyakit syahwat, mengobati penyakit syubhat, mengobati penyakit yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Dan juga mengobati penyakit yang lainnya, penyakit syirik, penyakit riya, kibir, ujub, hasad, kemudian senang kepada jabatan, kedudukan dan yang lainnya. Itu akan diobati dengan kita menuntut ilmu syar'i ini. Ini sebagai muqaddimah yang perlu saya sampaikan kepada antum, sebagai muqaddimah supaya antum faham tentang talabul ilmi ini. Untuk menuntut ilmu syar'i perlu kepada keikhlasan, perlu kepada pengorbanan, perlu kepada kesabaran. Dan kita dalam hidup ini sampai kita diwafatkan oleh Allah, jangan tinggal talabul ilmi. Kedudukan kita sebagai apa saja, tetap kita sebagai talabul ilm. Kita sebagai orang tua, kita sebagai anak, kita sebagai orang yang karyawan atau apa saja, tetap
predikat talibul ilm harus selalu ada pada kita. Kita sebagai penuntut ilmu syar'i, sebagai mana saya dan antum sama sebagai talibul ilm, penuntut ilmu syar'i, maka enggak boleh kita tinggal untuk selalu menuntut ilmu syar'i sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan bahas kitab Situ Durar yang kita memang jadikan jadikan rujukan untuk kajian selama daurah ini. Materi pokoknya Situ Durar min usuli ahli al-athar. 6 mutiara. Pada asalnya makna durar ini 6 mutiara. Diartikan dalam terjemahannya 6 pilar dakwah salafiyah. Jadi 6 mutiara pada asalnya maknanya 6 mutiara dari prinsip-prinsip ahlul athar, ahlul hadis, ahlus sunnah. Yang ditulis oleh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Jazairi. Beliau seorang talibul ilm yang banyak menulis buku yang pertama beliau tulis adalah Madariqun Nadhar fi Siyasah, tentang masalah politik, bagaimana politik menurut ahlu sunnah. Kemudian ini kitab ringkasannya dengan ditambah yaitu keikhlasan dalam ibadah kepada Allah. Kitab ini Situ-Durar ringkasan dari kitab Madariqun Nadhar fi Siyasah. Jadi 6 mutiara dari prinsip ahlul athar. Dan 6 pokok ini insyaallah kita akan kaji dalam daurah. Yang terkandung dalam kitab ini 6 pokok itu, yang pertama al-aslul awwal ikhlasul din lillahi ta'ala. Yang pertama yaitu mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Al-aslul tsani, yang kedua at-tariq wahid. Jalan itu hanya satu. At-tariq wahid, jalan itu hanya satu. Al-aslul tsalits, yang ketiga tariqul kitabi was sunnati ala fahmi salafis salih, yaitu jalan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus salih. Maksudnya yang ketiga ini yaitu ittiba'ul kitab was sunnah ala fahmi salafis salih. Prinsip yang ketiga yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus salih. Jadi mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus salih. Kemudian al-aslur rabi, prinsip yang keempat, nailu su'dud bil ilmi. Yang keempat, mencapai kemuliaan itu harus dengan ilmu. Mencapai kemuliaan itu harus dengan ilmu. Kemudian al-aslul khamis, yang kelima, prinsip yang kelima, ar-raddu 'alal mukhalifi minal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Yang keenam, membantah orang yang menyalahi syariat. Membantah orang yang menyalahi syariat termasuk dari amar ma'ruf nahi munkar. Membantah orang yang menyalahi syariat termasuk dari amar ma'ruf nahi munkar. Al-aslus sadis, prinsip yang keenam, at-tasfiyatu wa tarbiyah. Tasfiyah dan tarbiyah. Jadi memurnikan Islam dari hal-hal yang dimasukkan ke dalam Islam padahal bukan dari Islam. Kemudian tarbiyah, yaitu mendidik generasi Islam ini
di atas Islam yang murni, di atas Islam yang bersih. Ini enam prinsip atau 6 pilar utama dakwah salafiyah. Dan situ Durar ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadan Al-Jazairi, situ Durar min Usuli Ahli Al-Athar, ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan insyaallah kita akan bahas satu persatu dari poin yang pertama sampai poin yang ke-6 dalam 3 hari ini. Yang sekarang kita akan bahas yaitu al-aslul awwal, prinsip yang pertama, mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah. Ada yang belum punya bukunya, ini untuk yang pertama aja saya kopikan untuk yang pertama, nanti yang kedua, ketiga antum baca bukunya untuk memudahkan. Jadi untuk yang pertama, mengikhlaskan agama, ini pun yang dikopi hanya sebagian aja. Ya, kita bahas yang pertama. Al-aslul awwal, prinsip yang pertama, mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip yang pertama atau pilar yang pertama, ikhlasul din lillahi taala. Mengikhlaskan agama kepada Allah atau mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikhlaskan agama atau ketaatan kepada Allah adalah asas atau poros tempat perbuatan agama yang mulia ini, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab agar mereka mendakwahkan manusia ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitab. Tujuannya yaitu agar para nabi dan rasul ini mengajak umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena tauhid ini, karena mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah sajalah, mereka berjuang, mereka berjihad, dan mereka menyuruh kaumnya, dan mereka menganjurkan kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 2 dan 3, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ala lillahi dinul khalis. Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Kemudian Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, yang demikianlah agama yang lurus. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 14-15, Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma syi'tum min dunih. Katakanlah, hanya Allah saja yang aku ibadahi dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Maka sembahlah olehmu, wahai orang-orang musyrik, apa yang kamu kehendaki selain Allah. Artinya sesembahan yang kamu sembah itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Dan tidak mendatangkan manfaat dan tidak dapat menolak bahaya. Dan orang yang menyembah kepada selain Allah, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan mereka akan kekal dalamnya selama-lamanya dalam api neraka. Jadi di sini
Hendaklah kalian sembah apa yang kamu kehendaki sebagai ancaman, bukan perintah. Ini namanya amr litahdid, perintah untuk mengancam. Kalau kalian tidak mau beribadah kepada Allah dengan ikhlas, terserah kalian beribadah kepada selain Allah. Ini ancaman. Kalau kalian beribadah kepada selain Allah, maka kalian akan disiksa oleh Allah di dunia ini dan juga akan disiksa di akhirat nanti selama-lamanya. Kemudian ayat yang lain yang memerintahkan kita untuk ikhlas, Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162, 163, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan akulah orang-orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang masalah tauhid ini, tentang masalah ikhlas ini. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, siapa yang hendak meninggikan bangunannya, ia berkewajiban untuk mengokohkan, memantapkan dan sungguh-sungguh mencurahkan segala perhatiannya kepada fondasinya. Karena tingginya sebuah bangunan sangatlah bergantung kepada kekuatan dan ketangguhan asasnya. Amal-amal kebaikan dan tingkatan-tingkatannya ibarat badan bangunan, sedang keimananlah asas dan fondasinya. Seorang yang memiliki kearifan, dia akan memperhatikan, terfokus kepada membenahi asas dan fondasi. Jadi seorang yang alim, dia berusaha bagaimana untuk memperbaiki asas. Asas dalam kita beribadah kepada Allah adalah ikhlas. Asas dalam kita beribadah kepada Allah adalah ikhlas. Maka yang pertama kali yang harus dibahas yaitu tentang masalah mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membangun bangunannya di atas asas yang benar, maka Allah akan memberikan kekokohan. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan lagi tentang asas ini mencakup dua hal. Wa hadzal asasu amrani. Al-awwal sihhatul ma'rifati billahi wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa tsani tajridul inqiyad lahu wa li rasulih duna ma siwa. Itu halaman 36 di atas. Imam Ibnu Qayyim melanjutkan dengan mengatakan asas ini mencakup dua hal. Yang pertama, kearifan seseorang tentang Allah, perintahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya secara benar. Jadi yang pertama dari asas ini, seorang mengenal Allah, mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan dia melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Ini yang pertama. Asas yang pertama yaitu seorang mengenal Allah, mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian dia melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan larangannya. Ini asas yang pertama. Kemudian asas yang kedua, tajridul inqiyad lahu wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam duna ma siwa. Pemurnian kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya dan tidak kepada selainnya. Jadi memurnikan ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Tajridul inqiyad. Jadi kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak. Tidak ada tawar-menawar lagi, mutlak. Apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, kewajiban kita untuk taat. Sami'na wa ata'na. Dan kita wajib taslim kepada perintah Allah dan Rasulnya. Apabila Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara, kewajiban kita untuk taat, kewajiban kita untuk taslim. Maka orang yang demikianlah orang-orang yang bahagia.
Adapun kalau dia tidak taat, tidak taslim, maka dia termasuk orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata di muka bumi ini. Karena itu orang yang tidak patuh, tidak tunduk kepada keputusan Rasulullah SAW dikatakan orang yang tidak beriman. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65. Antum lihat mushafnya. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang kau putuskan. Kemudian mereka tidak dapati, saya ulangi, demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapat di dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit dari apa-apa yang kau putuskan, dan mereka taslim dengan setaslim-taslimnya. Mereka tunduk dan menyerah dengan sepenuhnya kepada apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara, kewajiban kita untuk taat. Jadi yang penting ini masalah ketaatan. Taatan kepada Allah dan Rasulnya dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah. Jadi yang pertama, poin yang pertama, mengikhlaskan ibadah, ayat-ayatnya sudah dibawakan. Jadi mentauhidkan Allah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya, dan beribadah dengan ikhlas hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, yaitu memurnikan ketundukan hanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mutlak, tidak boleh membantah dan tidak boleh memilih-milih. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memanggil untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, kewajiban kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita membantah dan tidak boleh kita memilih-milih. Kita mengatakan sami'na wa ata'na. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nur ayat 51. Kemudian ayat 52-nya. Surah An-Nur surah 24 ayat 51, Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, mereka berkata sami'na wa ata'na, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Kalau Allah Rasulnya sudah perintahkan satu perkara, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Artinya kita dengar dan taati, laksanakan perintah itu. Jangan membantah, jangan menolak. Kemudian di ayat 52-nya, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia takut kepada Allah dan bertakwa hanya kepadanya, kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang bahagia. Mereka orang-orang yang menang. Kemudian antum lihat lagi dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 36. Surah Al-Ahzab surah 33 ayat 36. Allah SWT berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim
wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara, tidak boleh bagi mereka untuk memilih-milih dari urusan mereka. Dan barang siapa yang